manfaat kepada kita. Nah, ini tanda cinta Allah ada 4, tapi saya ambil 2 saja. Ada lagi kalau kita bicara tentang cinta Allah, ada satu ayat yang mengikat cinta Allah dengan cinta Rasulullah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba perhatikan baik-baik. Ini surat Ali Imran ayat 31 ya. Coba kalau kita lihat kul in kuntum tuhibbunallah, depannya kalimatnya apa? Mencintai. Seandainya kamu benar-benar mencintai Allah, tengahnya ada Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Pasti kamu akan dicintai Allah. Oke, sebelah depan mencintai, sebelah belakang dicintai. Yuhibbu. Qul in kuntum tuhibbunallah, mencintai. Fattabi'uni, tengahnya ada Rasulullah. Yuhibbukumullah, kamu dicintai Allah. Di sini ada mencintai, di sini ada dicintai, tengahnya ada Rasulullah. Oke, saya mau tanya dulu, mana yang lebih asik? Mencintai atau dicintai? Dicintai. Kalau Ustazah Asni Dicintai. apa? Dicintai. Dicintai ya. Kalau Kak Erman mencintai. Mencintai. Walaupun orang yang dicintai nggak tahu apa-apa. Oh gitu, capek tapi penat, tapi asli penat itu. Kak Ukti Zizi mencintai atau dicintai? Dicintai. Kayaknya kita sepakat dicintai, cuma Kak Erma aja yang mencintai. Mencinta sejati dia, meskipun kekasih nggak tahu apa-apa. Ya, oke, mencintai dan dicintai, mana pilihannya? Yang sebelah sini dicintai, yang sebelah sini Dicintai. dicintai. Kayaknya cuma Kak Erma aja yang lain sedikit cara cintanya. Perhatikan, ada salah seorang ulama berkata begini. 2, 3, oke, janganlah. Mencintai biasa. Apa hebatnya mencintai? Lupa Sementara ketinggalan kekasih nggak gitu. tahu apa-apa. Ya. Tadi Ufti Desa ya, Nora, oke. Berapa kira-kira pencinta? Ya, jadi mungkin pencinta beliau luar biasa. Tapi tanya, kenal nggak dia sama orang itu? Nggak kenal. Jadi masya Allah. Mencintai biasa, kadang kita mencintai orang kekasih kita nggak tahu apa-apa. Ya, dicintai luar biasa, tapi bukan segalanya. Mungkin kita dicintai, senang nggak kalau dicintai orang? Oke. Kalau dicintai 3 orang, apalagi 3-3-nya kita nggak suka, tambah pening kepala kita. Ya, jadi bukan segalanya. Memang suka kita dicintai, tapi kalau yang dicintai, yang mencintai kita tidak kita cintai, susah juga. Oke, yang paling penting Nak, mana tuh? Nah, kamu buat sana. yang mana Sini, atas tu atau yang tadi? Buat sini. itulah nikmat surga. Oke, 1, 2, 3. Dicintai kekasih. Sementara kita mencintai dia. Maka perhatikan surat Ali Imran ayat 31. Itu kata ulama, dicintai lebih agung daripada mencintai. Karena banyak para pencinta kekasihnya. Ya, banyak pencinta. Katanya jatuh cinta, tapi kekasihnya pening kepalanya. Ya, cinta sama anak, tapi setiap hari jadi harimau di rumahnya. Anaknya kata, tak payahlah jatuh cinta sama saya pening kepala. Banyak sekali kekasih-kekasih yang tak tahu Buka sentuh apa yang sini. harus dipersembahkan dengan kekasihnya. Pencinta. Sentuh. Maka Masya Allah tidak cukup hanya mencintai, yang terpenting adalah dicintai kekasih. Buka sentuh. Orang 1, Yahudi dan 2, Nasrani itu mengaku 3. cinta nggak usah. Home. Dasar. Waqalatil Yahudu wan Nasara nahnu abna'ullah wa ahibba. Orang Yahudi mengaku cinta, orang Nasrani mengaku cinta, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka membunuh para nabinya, mereka mendustai ayat-ayat Allahnya. Jadi nggak cukup hanya mencintai, tapi kalau boleh dicintai sang kekasih. Kira-kira untuk dicintai Allah apa syaratnya? Fattabi'uni. Kan di tengah tadi ada baginda Nabi.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, kamu pasti akan dicintai Allah. Ya, berarti syaratnya Rasulullah. Maka ini yang kita katakan, semakin kita mengikuti baginda Nabi, semakin kita dicintai Allah. Jadi berarti tidak ada jalan kecuali jalan itu melalui jalan baginda Nabi. Gak akan sampai cinta kita kepada Allah kecuali melewati cinta baginda Nabi. Kira-kira inilah salah satu atau beberapa cinta Allah kepada baginda Nabi. Sekarang cinta Nabi ke umatnya. Nabi sering nangis gak? Sering nangis Nabi? Bagaimana cara Nabi nangis? Ada dua bentuk tangisan baginda Nabi. Satu, Nabi nangis karena rindu yang luar biasa. Yang kedua, Nabi nangis karena takut yang luar biasa. Perhatikan, Nabi di Isra Mi'raj itu kan melihat surganya, melihat nerakanya. Nabi ngelihat gak isi surga? Ya. Nabi ngelihat gak isi neraka? Ada gak umatnya di surga? Nabi rindu luar biasa. Ada gak umatnya di dalam neraka? Nabi juga rindu. Nabi khawatir luar biasa. Maka ada satu ketika, ini mau yang kita ceritain mana? Tangisan rindu apa tangisan khawatir? Mana yang lebih? Tangisan rindu dulu ya. Oke. Nabi menangis sampai-sampai para sahabat bertanya, "Maza yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, "Syauqan ila ahbabi." Aku rindu dengan kekasih-kekasihku. Kemudian Nabi menjawab, ya, "Syauqan ila ahbabi." Kemudian sahabat yang mendengar itu mengatakan, "Alasna ahbabuka ya Rasulullah?" Bukankah kami adalah kekasih engkau wahai Rasulullah? Kami ada di depan mata. Kenapa engkau menangis rindu? Kami ada. Maka Masya Allah Rasulullah katakan, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabatku. Berarti Rasulullah punya kekasih. Kira-kira kalau suami cakap begitu gimana kita? Engkau adalah istriku, aku punya kekasih. Oh, marah ya. Ya, jadi ada istri, ada pula kekasih. Maka para sahabat juga cemburu. Para sahabat cemburu ketika Nabi mengatakan, "Kalian sahabatku, aku punya kekasih." Kemudian mereka dengan cemburu yang luar biasa bertanya, "Wa man ahbabuka ya Rasulullah?" Siapa kekasihmu wahai Rasulullah? Maka dijawab nih, perhatikan jawabannya, Masya Allah, menenangkan hati. Aqwamun ya'tuna min ba'di yu'minu nabi wabil kitab wa hum lam yarawni. Kekasihku adalah kaum-kaum yang datang jauh setelah aku, mencintai Alkitab, berarti Al-Quran, tapi mereka tidak pernah melihat aku. Kenapa menetes air mata? Emang sudah jumpa Rasulullah? Bahkan dalam mimpi tidak pernah berjumpa. Kenapa begitu hebatnya cinta dengan Al-Quran? Ini yang namanya cinta luar biasa. Tidak melihat tentu cinta. Kadang yang melihat cinta. Maka Nabi rindu pada umatnya, karena Nabi tahu ada umatnya yang menangis ketika disebut nama baginda. Ada umatnya yang bersolawat ribuan kali, jutaan kali, agar Nabi hadir di dalam mimpi. Agar Nabi memberikan syafaat. Masya Allah, Nabi sudah lebih awal mencintai kita. Nabi sudah merindui kita, bahkan membuat cemburu para sahabatnya. Insya Allah. Ini tangisan rindu. Maka kita sudah disebut duluan, meskipun berabad-abad lamanya jarak kita. Yang kedua, tangisan khawatir luar biasa. Ini lebih hebat Nabi nangisnya, karena kalau di surga Nabi senang, Nabi rindu. Tapi kalau di neraka ini yang mungkin membuat hati Nabi, Masya Allah, ummati, 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 ya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi menangis sampai-sampai Allah menyuruh malaikat Jibril, "Ya Jibril, turun, sal Muhammadan maza yubki." Wahai Jibril, turun, tanya kepada Muhammad SAW, apa yang membuat dia menangis.
Sampai begitu hebatnya. Maka malaikat Jibril turun dan bertanya. Sekarang saya tanya, memang Allah tak tahu Nabi nangis? Allah tahu tak? Lalu kenapa Allah suruh malaikat Jibril turun bertanya? Kenapa Kak Erma? Kak Erma pula yang ditanya. Ya, kenapa Allah menyuruh malaikat Jibril untuk bertanya padahal Allah tahu jawabannya? Supaya hadis ini sampai ke kita, supaya kita bisa dengar pertanyaannya dan jawabannya. Kalau nggak ditanya, hadis ini nggak sampai ke kita dan kita nggak pernah tahu bahwa baginda menangis untuk kita karena khawatir dengan nasib kita kelak di hari kiamat. Kemudian Nabi dengan lirih berkata, "Mali ummati min ba'di ya Jibril." Apa nasib umatku setelah aku meninggal dunia wahai Jibril? Bagaimana mereka wahai Jibril? Bagaimana hidup mereka? Bagaimana gaya hidup mereka? Bagaimana makanan mereka? Itu kira-kira yang ditanyakan Nabi. Apa yang dilakukan umatku setelah aku meninggal dunia? Apakah mereka mendidik anak sesuai dengan syariatku? Apakah mereka makan, minum, gaya hidup sesuai dengan syariatku? Ataukah menjauh? Maka Masya Allah. Kemudian sampai-sampai Allah menghibur baginda Nabi dengan mengatakan, "Inna la nasuka fi ummatika." Wahai Rasulullah, kami gak akan pernah menzalimi umatmu sedikit pun. Hentikan tangisan itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Bahkan Allah janjikan Nabi di surat Ad-Duha, Tuhanmu akan memberikan engkau nikmat yang membuat engkau ridha. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Tuhanmu sudah memberi nikmat yang banyak. Itu kalau diterjemahkan yang banyak sebenarnya belum betul-betul memaknai maknanya. Karena banyak itu dalam bahasa Arab katsir ya Ustaz. Kalau aksar terbanyak, kalau kautsar nggak ada bahasa kita. Karena nggak ada yang mampu menerjemahkannya. Al-kautsar itu bukan banyak, karena banyak di dalam bahasa Arab katsir. Katsir, aksar, kautsar. Kenapa disebut kautsar? Satu, yang memberi nikmat luar biasa, yang diberi nikmat luar biasa, nikmatnya luar biasa. Maka disebut al-kautsar, bukan katsir. Apa nikmat yang luar biasa? Tadi Allah katakan akan diberi nikmat yang membuat Nabi ridho ya. Oke, perhatikan. Nabi tidak ridho satupun umatnya kekal di api neraka. Jadi Allah tadi menjanjikan, wahai Rasulullah, kami akan memberikan engkau nikmat yang membuat engkau senang, puas hati. Ternyata Nabi tak pernah puas sampai seluruh umatnya yang ada di dalam neraka dipindahkan ke surga. Masya Allah, inilah syafaat yang terindah dari baginda Nabi. Allah membuat cemburu semua umat. Kelak di hari kiamat, Nabi ummati ummati. Semua nabi punya doa mustajab. Ana khabba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku menyimpan doa mustajabku untuk menolong umatku kelak di hari kiamat. Jadi Allah buat cemburu semua umat. Allah katakan kepada para malaikat, akhriju minan nar kullu man qala la ilaha illallah. Jadi semua umat Nabi Muhammad yang mengucapkan la ilaha illallah dikeluarkan semuanya dari api neraka. Karena Nabi gak ridho satu pun kekal di dalam api neraka. Jadi berarti semua kita sudah dapat jaminan surga gak? Iya, dapat. Tapi kalau mau transit dulu susah lah. 1 hari di neraka, 1000 tahun di dunia. Kalau boleh kita minta lagi, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga bi ghairi azab biduni hisab. Tanpa azab wahid. Karena semua umat Islam dengan syafaat Nabi akan memasuki surga Allah. Maka ketika semua umat Nabi keluar dari api neraka, siapa yang paling menyesal? Kira-kira siapa? Yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Pada saat itu orang kafir menyesal, ya Allah, kenapa aku tak mengucapkan syahadat? Padahal aku berjiran dengan orang muslim 10 tahun, 15 tahun. Kenapa aku tak ikut